Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membuat website dari awal sampai akhir. Kurang lebih nanti website jadinya akan seperti ini. Bisa kalian lihat. Oke. Website yang akan kita buat ini juga kalau kalian mau bikin online shop itu bisa di sini. Gitu. Jadi desain yang seperti ini bisa dijadiin untuk online shop. Oke. Nah, kita mau lihat-lihat dulu detail dari website ini ada apa aja. Pertama di bagian paling atas, di sini di header, di menu barnya. Ini ada icon, ada logo di sini. Nanti kita belajar juga gimana caranya bikin logo. Logo ini berfungsi sebagai home juga. Kalau diklik itu akan tampil ini gitu. Oke. Terus ini yang gede ini adalah slogan Your Mind Your Style. Jadi saya ini mencontohkan bikin sebuah website untuk merek distro gitu. Merek distronya namanya Absurdum. Ini slogannya. Nah, ini di bawahnya di sini ada call to action button, tombol call to action yang fungsinya untuk kalau diklik misalkan, tapi kita buka di tab baru aja. Kalau diklik nanti bisa langsung masuk ke halaman shop. Biar pengunjungnya, biar orang-orang bisa langsung lihat produk-produk yang dijual gitu. Oh, ini headernya juga di sini transparan. Nanti kita juga cari tahu gimana caranya bikin header yang transparan seperti ini. Oke, tadi kan kita mengklik ini. Terus ada masuk ke sini ke bagian shop. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti inilah. Kita lihat di VIP Plaza, ini online shop, toko online yang cukup terkenal juga. Nah, di sini ada dua call to action button yang fungsinya kalau diklik itu langsung bisa ngelihat produk-produk yang mereka jual. Itu juga sama, di sini nyediain call to action. Kemudian di sini ada hero image yang gede. Nah, gambar kalau model-model website atau blog yang pakai gambar gede kayak gini itu biasa kita sebut hero image. Nah, kita juga sama pakai hero image di sini. Ada hero image, ada call to action button. Ini juga sama, ada hero image, ada call to action button. Cuma bedanya, bisa lihat di sini ini kalau di scroll ke bawah, si hero image itu ikut ke atas. Tapi kalau yang akan kita buat ini, kalau di scroll ke bawah bisa dilihat itu hero image-nya fix, jadi pas scroll nggak ikut ke atas gitu. Nah, efek-efek seperti ini biasanya disebut parallax effect. Nanti kita juga bikin gimana caranya bikin parallax effect di section berikutnya. Oh ya, tiap bagian-bagian di website kita itu kita sebutnya section. Ini section pertama yang paling atas, section kedua, section ketiga gitu. Ini ada section keempat, section kelima gitu. Nah, ini di section kedua ini ada our work. Jadi kita ngedisplay produk di sini. Ini ada gambar produknya, nama produknya, ada deskripsi dari produknya, harga, juga add card. Ini tombol add cardnya berfungsi, jadi tinggal diklik aja, diklik. Oke, mana? Nanti kalau diklik, misalkan kita klik, nah nanti ininya si produknya, nah diklik akan muncul ini view card gitu, diklik view card. Berarti kita masukin produknya ke cart gitu, kayak online shop pada umumnya gitu.
Di bawah di sini ada ya nomor ini. Kalau diklik bisa lihat produk selanjutnya yang next gitu. Diklik lagi produk selanjutnya. Pokoknya elemen-elemen yang ada di website kita itu berfungsi dengan baik gitu. Section berikutnya di bawahnya ada about us section. Di section ini tuh fungsinya buat ngejelasin profil. Misalkan ini kan website untuk distro. Nah, ini di sini dijelasin Absurdum Clothing adalah apa gitu. Terus kamu juga kalau punya usaha lain misalkan kayak konveksi misalkan. Di sini juga bisa dijelasin konveksi kamu itu gimana gitu. Di sini ini tentang profil. Nah, yang saya suka dari about section ini itu backgroundnya cukup eye catching lah, cukup memberikan warna lain, memberikan kesan lain di websitenya, jadi kelihatan lebih manis lah. Ini selera saya saja ini. Nanti juga kita belajar bikin background kayak gini gimana. Terus di bawahnya ada section ini, section saya buatnya untuk testimoni. Jadi kita kan kalau beli di toko online itu suka lihat testimoni, ya kan? Kalau testingnya bagus, banyak, baru kita percaya ke penjualnya, ke sellernya. Nah, ini juga berfungsi kayak gitu. Karena ini selain untuk branding dari Absurdum, selain branding, selain memperkenalkan merek, juga kan sekaligus untuk dagang juga, untuk jual beli. Nah, ini di sini saya sediain ini testimoni section di sini. Ya, ini misalkan ada Reza Hadian gitu, dia bilang apa, di sini tulis, ini fotonya. Ini Agus Subhan itu saya. Tapi ini bukan foto asli. Jelas lah. Dan ini apa-apa gitu, ini Pevita Pierce apa-apa gitu. Pokoknya ini testimoni. Di bawahnya di section berikutnya saya bilang ini portfolio section. Jadi portfolio section ini kayak Absurdum ini misalkan pernah nyeponsorin acara apa gitu, nah tulis di sini. Terus kamu juga kalau kamu misalkan punya usaha, punya bisnis IO, event organizer, bisa di sini IO kamu tuh pernah ngadain acara apa aja gitu, pernah bekerja untuk perusahaan apa aja gitu. Nah, di sini bisa ditulis, bisa di tulisin di sini. Ini kalau diklik nanti akan masuk ke blog gitu, ada artikelnya. Kalau diklik nanti ada artikelnya, terus ada tulisannya gitu. Jadi Summer Music itu kayak apa, terus kegiatan yang dilakuin sama perusahaan kamu itu apa aja, itu di sini. Pokoknya yang kayak gitu di sini. Oke, terus di bagian berikutnya ini footer. Oh ya, footer ini jadi website itu ada 3 bagian, blog atau website. Itu ada 3 bagian. Yang paling atas ini biasanya disebut header. Yang di bawah, yang paling bawah itu disebut footer. Nah, pokoknya segala bagian-bagian yang ada di antara header dan footer itu disebutnya body. Nah, ini di tengah-tengah ini body. Gitu. Nah, ini di bagian footer. Jadi kita juga nge-setting di sini bagian footernya. Nah, biasanya di bagian footer ini yang paling bawah tulisannya powered by WordPress. Terus ada nama temanya di sini. Nah, nanti kita belajar juga gimana ngerubah power by itu jadi nama kita Absurdum copyright 2017 by Agus Subhan gitu. Gitulah. Terus nah di sini ada, kalau diklik langsung scroll ke atas. Biarpun gak terlalu kepake, tapi saya suka ada elemen kayak gini di sini. Jadi kita bikin kayak gini, kayak gimana.
terus kita juga bikin kontak us, pokoknya semua nanti kita akan bikin. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mulai membuat websitenya. Nah, untuk membuat website paling tidak ada 5 tahap yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu beli hosting, yang kedua beli domain, yang ketiga menginstal WordPress, yang keempat pilih dan install tema WordPress yang kalian suka, yang terakhir baru pembuatannya gitu. Yang keempat ini adalah persiapannya, bisa dibilang ini persiapan, yang terakhir ini baru pembuatan. Nah gitu. Jadi kalau kalian ingin punya website yang bisa diakses, yang benar-benar hidup, yang benar-benar bisa diakses, nah maka ini yang harus dilakukan: beli hosting, beli domain, install WordPress, pilih menginstal tema WordPress, kemudian baru bikin websitenya. Oke. Sekarang kita akan membeli hosting sama domain. Belinya di mana? Kita bisa beli domain sama hosting di Niaga Hoster. Niaga Hoster ini adalah penyedia hosting lokal yang menurut saya bagus, pelayanannya bagus. Di awal-awal waktu saya mulai membuat website, kan sering nemuin beberapa kebingungan. Customer service Niaga Hoster ini sangat membantu buat saya, sangat membantu. Oke. Di Niaga Hoster ini menyediakan 4 layanan. Yang pertama bayi, kemudian pelajar, personal, sama bisnis. Nah, yang harus diperhatikan ketika membeli hosting dimanapun, di penyedia hosting manapun, tentu saja ini pertama di space yang diberi berapa banyak, kemudian bandwidth-nya berapa banyak, kemudian berapa banyak domain yang bisa dimasukkan ke dalam hosting tersebut gitu. Ini juga sama, yang paling membedakan di antara 4 ini ya ini. Pertama di space, kemudian bandwidth, ini space-nya dibatasi, kemudian domain. Di sini domainnya unlimited. Ini domainnya cuma 10. Ini domainnya 1. Oke, dan menurut saya paket yang paling affordable, yang paling menguntungkan tuh ya ini, paket personal gitu. Di paket personal ini juga ada penawaran lain yang menurut saya cukup menarik. Jadi domainnya gratis, nggak bayar. Di penyedia hosting lain itu domainnya bayar. Oke. Klik di sini untuk memilih paket. Oh ya, sebelumnya, jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana merasa video ini bermanfaat, terus merasa terbantu, maka saya minta supportnya dengan cara pertama tentu like videonya, terus subscribe, komen juga kalau ada yang mau ditanyakan, share ke teman-teman yang lain, kemudian beli hosting di Niaga Hosting dengan menggunakan link yang saya
tulis di deskripsi. Jadi kalau kalian beli hosting lewat link tersebut, saya sangat berterima kasih karena dengan itu saya akan bisa mendapatkan komisi dari Niaga Hoster, sedikit komisi. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah milih paket tuh. Ini untuk mastiin saja. Kita tadi pilih paket personal. Ini udah paket personal. Kemudian durasinya berapa lama? Kita pilih 1 tahun yang paling murah. Karena kalau 6 bulan justru jadinya lebih mahal. Kita pilih yang 1 tahun aja. Next. Masukkan domain. Domain itu nama websitenya. Misalkan kamu ingin membuat websitenya, namanya apa, alamat websitenya gitu. Misalkan kamu punya usaha OL shop, namanya Tiara OL shop, tinggal tulis di sini tiara.com misalkan ya, tiara.com. Di sini tinggal cek masih tersedia atau enggak. Oh, ternyata udah ada yang punya ini tiara.com. Gitu. Pokoknya kalau kamu ingin nama domainnya, nama websitenya apa, alamat websitenya seperti apa, tulis di sini gitu. Ini nama website yang akan saya masukkan, Absurdum, sesuai dari Absurdum tadi sesuai dengan website yang akan kita buat. Ini Absurdum. Oh, tidak agak bisa. Absurdum 123. Ya, bisa. Oke, ternyata masih tersedia. Lanjut. Nah, kita masuk ke sini ke bagian pembayaran. Langsung aja lanjut. Di sini kamu pastinya baru. Kalau pengguna baru di sini, kalau udah punya akun sebelumnya di Niaga Hoster, masuk sini. Tapi kita beri contoh buat yang baru. Masuk ke sini. Di sini masukkan informasi kamu. Perusahaan, kalau emang punya perusahaan, masukkan nama perusahaannya sini. Kalau personal ya tinggal masukkan namanya aja. Pokoknya informasi pribadi kamu tinggal masukkan di sini. Pilih cara bayarnya, mau lewat transfer bank, mau bayar di Alfamart, bebas. Tinggal pilih aja. Finish yang paling mudah. Check out. Check out. Oke. Nah, ini pemesanan sudah dilakukan. Untuk konfirmasi pembayaran bisa dilihat di sini. Ya.
ini rekening banknya, nanti transfer ke sini gitu. Nah, setelah kamu melakukan pembayaran, masuk ke sini terus konfirmasi pembayaran. Konfirmasi. Kamu ngirimnya tadi ke bank mana? Misalkan ke rekening Niaga Hoster yang mana gitu. Apakah BRI, BNI, atau Mandiri? Contoh kita ngirimnya ke BRI. Terus kamu ngirimnya dari bank mana? Tulis di sini BRI misalkan. Nomornya berapa? Ini rekeningnya masukin. Nama pengirim masukin juga. Tanggal. Jumlah transfer berapa, masukin ke sini. Buktinya upload dokumen, foto. Tuh. Kalau ada catatan apa, misalkan kalau ada pesan khusus catat dan kirim gitu. Ini mah cuma contoh. Oke, ini harus dikirim. Oke, nah setelah melakukan pembayaran, biasanya kemudian kamu akan selama melakukan transaksi tadi di Niaga Hoster, setelah melakukan transaksi di Niaga Hoster, kamu akan mendapatkan email. Pertama, email ini saat mendaftar. Di sini emailnya berisi tentang tentang akun Niaga Hoster kamu, akun gitu, pakai email yang mana, terus gitu, konfirmasi. Yang kedua tentang pemberitahuan bahwa pembelian kamu telah berhasil. Ini terima kasih, kami telah menerima pembayaran Anda gitu. Yang ketiga ini, nah ini yang paling penting. Kalau bisa semua email tadi tuh dari Niaga Hoster disimpan di email kamu gitu, biar gak hilang, soalnya ini penting banget. Nah, di email yang ini tuh berisi informasi tentang layanan yang telah kamu beli. Nah, gitu. Jadi ini, pada yang terhormat Agus Subhan, terima kasih telah memilih kami gitu. Nah, detailnya ini detail layanan yang dibeli. Ini yang paling penting ini. Nah, ini jangan sampai lupa, jangan sampai hilang gitu. Nah, oke, udah gitu. Jadi kita udah melakukan dua hal ini. Sampai di sini kita udah melakukan dua hal ini. Pertama, beli hosting, yang kedua beli domain. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya itu menginstal WordPress. Cara menginstal WordPress gimana? Di mana? Dan di mana? Pertama, kita harus masuk dulu ke cPanel, control panel. Nah, di sini di email ini sediakan ininya, cPanelnya, alamatnya. Tinggal klik. Di sini kita tinggal mengcopy paste yang ada di sini.
Ini username kamu untuk cPanel. Copy, paste. Terus ini juga di copy, paste. Nah, tapi saya ganti dulu karena saya udah ganti password. Bentar. Oke. Login success. Ini adalah di dalam cPanel. Sekarang kan kita mau nginstall WordPress. Nah, cara nginstallnya gimana? Ke bawah, cari di bagian software. Di sini ada Sofkulus App Installer. Klik Sofkulus, Softakulus. Kemudian di sini ada WordPress. Klik Install WordPress. Nah, di sini kita akan menginstal WordPress. Jadi WordPress inilah yang membuat kita itu gak perlu kenal apa itu CSS, apa itu PHP, apa itu JavaScript, HTML dan sebagainya. Jadi dengan menginstal WordPress, setengah dari pekerjaan kita dalam membuat website sebetulnya udah beres. Gitu. Oke. Ininya biarkan aja HTTP. Tapi kalau kamu mau ada www di depan alamat website kamu, bisa pilih ini. Jadi www.absurdum.com misalkan kalau yang saya. Kalau yang kamu www.tiaraallshop.com misalkan gitu. Tapi kalau saya lebih suka yang HTTP aja biar lebih simple. HTTP, terus pilih domain kamu, terus yang ini WP-nya dihapus. Jadi kalau WP-nya gak dihapus, nanti kalau mau masuk ke halaman website kamu itu harus http://absurdum.com/wp baru dapat masuk. Nah, kalau kamu gak ingin di belakangnya ada WP-nya, jadi WP-nya harus dihapus. Udah biarkan kosong aja gini, biar langsung absurdum.com. Jadi saat di sini tuh diklik absurdum.com itu bisa langsung masuk ke halaman website kita gitu. Nah, ini site name, nama websitenya apa, nama situsnya apa. Saya mau masukkan Absurdum. Absurdum Clothing. Di sini web site description-nya. Your mind, your style. Kemudian admin username Agus Subhan. Kemudian password, masukkan password. Oke, email address. Email address dimasukkan, atur bahasa. Kalau kamu ingin ini bahasa Indonesia, tinggal masukkan aja bahasa Indonesia, tapi saya akan tetap aja ini bahasa Inggris biar lebih familiar kayaknya.
Terus yang lain-lain ini saya rasa gak perlu diubah. Ini juga gak perlu diklik. Nah ini masukkan email kamu juga. Oke, langsung install. Kita tunggu sampai semuanya selesai. Dan yep, WordPress kita sudah terinstall. Nah di sini ketika kamu mengklik ini, nanti ketika kamu klik nanti akan langsung diarahkan ke sini. Nah ini adalah halaman login untuk WordPress. Kamu tinggal masukkan aja tadi pas menginstal WordPress, username atau email yang kamu pakai itu ya, apa, yang mana. Terus masukkan juga passwordnya, kemudian tinggal login. Kalau kamu lupa tadi pas menginstal itu pakai username atau email yang mana, passwordnya juga lupa, jangan khawatir, karena tinggal lihat aja di email kamu. Nah di sini akan ada email dari Softaculous, lihat aja, tinggal dilihat. Di sini ada segala informasi tentang penginstalan WordPress. Di sini juga akan dikasih tahu tadi pas menginstal itu pakai username apa, nama adminnya, terus passwordnya apa. Gitu tinggal copy paste aja. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke dashboard dari WordPress. Oh, koneksinya agak lama, hujan. Nah, sekarang kita sudah di dashboard dari WordPress.